kehadiran-Mu menjawab pergumulan kami Bapa. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami boleh menikmati hadirat-Mu yang indah Bapa. Kuasa-Mu yang tidak pernah berubah Tuhan. Kasih-Mu yang luar biasa bagi kami. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Ini kami umat pilihan-Mu. Kami rindu terus dekat dengan Engkau. Menikmati hadirat-Mu yang indah Tuhan. Terima kasih. Kau persiapkan setiap kami untuk diberkati Tuhan. Melalui ibadah kami, melalui firman-Mu Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Segala tipu daya iblis dalam bentuk apapun juga yang menghalangi berkat firman-Mu kami terima. Kami sepakat, kami patahkan di dalam nama Yesus. Kami hanya mengizinkan kuasa Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami sepenuhnya Bapa. Sehingga firman-Mu menguatkan kami, memberkati kami, menghibur kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, luar biasa. Ada sukacita? Amin, puji nama Tuhan. Walaupun tidak bisa melihat dengan jelas, ya karena kita semua ditutup dengan masker, namun saya melihat bahwa Bapak Ibu bersukacita bersama dengan Tuhan hingga saat ini. Menikmati pemeliharaan Tuhan di sepanjang minggu ini. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat televisi, membaca surat-surat kabar, mendengar berita-berita di luar sana, saat-saat ini banyak berita-berita yang mengkhawatirkan, yang membuat kita gelisah, yang membuat kita tidak nyaman ya. Apa yang kita lihat saat-saat ini berita-berita hoak. Ya, bahkan akhir bulan lalu banyak orang yang kecelek ya. Termasuk saya. Banyak orang ngantri BBM, tapi saya bukan beli Pertalite, saya memang beli Pertamax, jadi tidak ikut ngantri yang seperti mereka sampai sekian puluh meter gitu ya. Itu berita di dunia, berita yang ada di sekitar kita. Namun pada pagi hari ini saya akan memberikan atau mengajak kepada Bapak Ibu sekalian untuk merenungkan berita sukacita. Satu kata, berkat. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang berkat. Semua orang mau, betul? Semua orang berusaha dengan berjerih lelah, dengan berjuang keras, mungkin sampai lembur nggak ada waktu, sampai semalaman nggak tidur untuk mendapatkan berkat. Namun pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama. Kenapa saya katakan belum Mas, jangan kesusuan. Iya. Saya katakan berkat, berkat dan berkat. Ya. B3 bukan B2. Kalau B2 saya suka. Bapak Ibu juga suka bukan? Tapi saya akan mengajak ditambahi satu lagi B-nya, yaitu berkat, berkat dan berkat. Berkat yang pertama Bapak Ibu Saudaraku, yaitu berkat jasmani. Berkat jasmani. Tadi saya katakan bahwa kita semua manusia berusaha untuk mencukupi segala kebutuhan jasmani kita. Ya. Namun firman Allah mengingatkan kepada setiap kita supaya kita tidak khawatir akan kebutuhan jasmani kita. Amin. Sebab kita adalah umat pilihan Allah yang sudah dipilih oleh Allah, dan saya yakin dan percaya Allah mempersiapkan semuanya untuk segala kebutuhan kita. Berkat jasmani yang bersifat hanya sementara, namun orang begitu rupa berjerih lelah untuk mendapatkannya, untuk mencukupinya. Sampai berapa banyak berkat jasmani yang dikumpulkan oleh manusia, dan itu bersifat hanya sementara.
Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan katakan semua itu dicari oleh bangsa-bangsa di luar sana yang tidak mengenal Allah. Namun Bapamu, Bapak kita, Bapak saya dan Bapak Ibu Saudara-saudara tahu bahwa itu semua kita juga perlukan. Amin. Mari kita akan membaca bersama-sama di dalam Matius pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-31 sampai yang ke-33. Matius 6 ayat 31 sampai 33, mungkin kita baca bersama-sama. 2, 3. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Stop sampai di sini dulu. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, kita juga membutuhkan makan. Kita juga membutuhkan minum, bukan hanya air putih mungkin, ya. Mungkin juga jus jeruk atau jeruk anget atau jus alpukat sesuai keinginan. Bapak Ibu Saudara, semua kita perlukan. Apa yang akan kita pakai? Mungkin baju yang mahal, baju yang luar biasa, atau baju yang sederhana. Semuanya kita juga butuhkan. Tetapi sekali lagi saya katakan kepada Bapak Ibu sekalian, Bapa kita tahu bahwa kita juga membutuhkan itu. Amin. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan di dalam ayatnya yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Kuncinya di sini Bapak Ibu Saudara, kita mau mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita dan kita taat melakukan firman-Nya, maka firman Tuhan katakan semuanya itu akan diberikan kepada setiap kita sesuai dengan apa yang kita rindukan, apa yang kita inginkan. Amin. Haleluya. Seringkali anak-anak Tuhan lengah Bapak Ibu ya. Bukan mencari Tuhan, bukan melakukan yang benar, tetapi bekerja keras dengan mungkin dengan cara-cara yang menurut Tuhan itu tidak benar. Sehingga pada akhirnya terjadi masalah yang besar. Ya. Anak-anak Tuhan, orang-orang yang dipilih Tuhan, yang dikasih Tuhan, firman Allah katakan mengingatkan kepada setiap kita, jangan kita khawatir. Saat kita mendahulukan Tuhan, saat kita mencari Tuhan, saat kita melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, saya yakin dan percaya pemeliharaannya dari hari ke hari nyata bagi setiap kita. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Luar biasa. Bukan berarti kita tidak bekerja, bukan berarti kita tidak mau melakukan sesuatu atau malas-malasan Bapak Ibu ya. Tetap anak Tuhan juga harus tetap berjuang. Tetapi yang terutama kita mau mengutamakan Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Di saat kita mengutamakan Tuhan, maka sepanjang hari Tuhan akan memimpin kita kepada kebenaran demi kebenaran. Amin. Haleluya. Sehingga tidak ada kesempatan untuk kita melakukan sesuatu yang menyakitkan hati Tuhan. Semua bersifat hanya sementara. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat berkat yang kedua adalah berkat rohani. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara, kita memiliki Allah yang adalah sumber berkat. Bukan hanya berkat jasmani yang dijanjikan kepada setiap kita, tetapi berkat rohani yang juga merupakan satu kebutuhan manusia. Damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan itu adalah berkat-berkat rohani bagi setiap manusia. Tidak terlepas kita juga ada di dalamnya. Haleluya. Di dalam Yohanes pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-27. Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-27. Sekali lagi mari kita baca bersama-sama. 2, 3.
Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin. Haleluya. Damai sejahtera, sukacita Tuhan berikan bagi setiap kita. Dan firman Tuhan katakan, apa yang aku berikan kepadamu tidak sama dengan apa yang dunia berikan bagi setiap kita. Mungkin saat tanggal-tanggal muda kita rasa aman, kita rasa tenang ya. Yang di kantong masih tebal gitu. Tapi setelah pertengahan mungkin mulai gelisah, mulai tidak nyaman. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan katakan kepada setiap kita, damai sejahtera itu sudah diberikan kepada setiap kita. Maka kita tidak akan gelisah, kita tidak akan gentar menghadapi apapun. Karena ada damai sejahtera yang Allah berikan bagi setiap kita. Dan dikatakan bahwa yang diberikan oleh Allah sangat-sangat berbeda dengan apa yang diberikan oleh dunia, Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur karena kita memiliki Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Mungkin permasalahan, persoalan masih ada di depan kita, tapi tetap ada sukacita untuk kita bisa menghadapinya dan melewatinya bersama dengan Tuhan. Dan saya yakin dan percaya kita akan menjadi firman Allah katakan lebih daripada pemenang. Amin. Haleluya. Kita tidak akan merasakan kebaikan Allah kalau kita tidak berhadapan dengan persoalan permasalahan, Bapak Ibu. Setiap hari permasalahannya mungkin berbeda. Orang katakan saya semakin dekat sama Tuhan semakin banyak masalah, puji Tuhan. Karena di situ Tuhan menyediakan banyak berkat. Amin. Ya, haleluya. Kalau kita tidak pernah merasakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan pernah mengatakan Allahku luar biasa. Karena kita tidak mengalami. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, kita sebagai anak-anak Tuhan saat kita datang kepada Tuhan, manfaatkan waktu yang ada, nikmati berkat Tuhan secara rohani. Amin. Karena saat kita siap hati kita dekat dengan Tuhan, pujian yang kita naikkan kepada Tuhan keluar dari dasar hati kita, maka kita merasakan hadiratnya yang indah. Tidak terasa air mata menetes karena Tuhan baik, Tuhan luar biasa. Kita sudah melewati dari hari ke hari, banyak persoalan, permasalahan yang kita hadapi. Bersama dengan Tuhan kita ada bersama-sama saat ini di tempat ini. Itu semua karena anugerahnya, amin. Kita terus kejar Bapak Ibu berkat rohani karena ini bersifat kekal adanya. Haleluya, luar biasa. Yang Tuhan berikan bagi setiap kita Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Berkat yang ketiga adalah berkat anak cucu. Oh haleluya. Saya percaya setiap kita bekerja, berusaha untuk mencukupi segala kebutuhan supaya anak-anak kita bisa hidup layak, bisa menikmati berkat-berkat. Amin. Betul? Ya. Luar biasa. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Karena anak-anak kita, cucu-cucu kita adalah penerus kita, amin. Penerus bangsa kita, penerus gereja kita, penerus di dalam rumah tangga kita. Haleluya, anak cucu kita adalah penerus kita. Dan saya yakin dan percaya, kalau orang tua hidup benar di hadapan Tuhan, hidup takut akan Tuhan, menjaga hubungan yang dekat dengan Tuhan, maka anak cucunya firman Tuhan katakan tidak akan meminta-minta. Amin. Haleluya, luar biasa. Kita akan baca bersama-sama. Di dalam Mazmur 112 ayatnya yang pertama sampai yang kedua. Mazmur pasalnya yang 112 ayatnya yang
pertama dan yang kedua. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Amin. Haleluya. Angkatan orang benar akan diberkati, Bapak Ibu Saudara. Kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Allah. Amin. Saat kita hidup benar sesuai dengan pimpinan Tuhan, maka dikatakan bahwa kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Pertumbuhan anak cucu kita tergantung bagaimana kita orang tua mendidik mereka. Kalau saat-saat ini banyak kelonggaran ya setelah pandemi, apalagi anak-anak sekolah minggu secara online. Mungkin mereka harusnya sekolah minggu tapi ada di televisi mungkin ada film-film yang lucu-lucu yang anak-anak suka sehingga tidak mengikuti acara sekolah minggu dan lain sebagainya. Bapak Ibu, kita sebagai orang tua, mari kita belajar untuk membawa anak-anak kita dari yang masih kecil untuk setia kepada Tuhan. Di sini ada anak saya yang kecil, Bapak Ibu boleh tanya, ya. Kami dulu seringkali Pak Ari katakan mezbah keluarga harus dibangun dari sejak anak-anak masih kecil. Sejak kami berdua belum punya anak juga kami sudah bangun itu. Dan ini anak saya bisa, kalau Bapak Ibu bertanya boleh, ya. Kami jam 5, setengah 5 sudah pada bangun semua, persiapan untuk kita doa pagi bersama itu harus. Walaupun di tengah perjalanan ada banyak permasalahan, iblis tidak suka tentunya Bapak Ibu. Tapi terus kita lakukan, saya yakin dan percaya kalau dia ada saat ini itu semua karena Tuhan. Amin. Karena kita sudah bangun dari yang kecil. Bangun hal-hal yang benar dari anak-anak masih kecil Bapak Ibu Saudara. Jangan biarkan anak-anak kita, cucu-cucu kita hanya melihat televisi yang pengaruhnya belum tentu benar buat pertumbuhan anak-anak kita. Mungkin mereka di televisi katakan yang penting berbuat baik, yang penting tidak nakal, yang penting aku pinter. Itu boleh, ya. Tetapi sekali lagi firman Tuhan katakan cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Amin. Mari kita didik anak-anak cucu kita untuk takut kepada Tuhan sejak kecil. Dan itu tentunya orang tua menjadi teladan yang utama. Haleluya. Amin. Loh kok cuma Pak Ari yang amin. Saya dengar di tengah sana satu, di sana satu. Jangan anak-anak kita atau cucu kita, ayo sekolah minggu, kita sendiri tidak ibadah. Mari kita memberikan teladan bagi anak cucu kita, amin. Wow, sudah lebih banyak, luar biasa. Saya belum punya anak kok Bu Ari, ya. Semua nanti akan dikasih sama Tuhan. Ya. Mungkin bukan anak sendiri atau anak keponakan atau anak didik di sekolah minggu dan lain sebagainya, Bapak Ibu Saudara. Dimanapun kita ada. Kita akan menjadi teladan bagi anak cucu kita. Haleluya. Apapun persoalan yang kita hadapi, saya yakin dan percaya saat kita mengandalkan Tuhan, saat kita dekat dengan Tuhan, saat kita hidup benar di hadapan Tuhan, berkat itu terus mengalir, permasalahan bisa terlewati satu persatu. Haleluya, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Janji Tuhan disediakan buat anak cucu kita, buat kita semua. Maka Daud mengatakan, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Ya. Di dalam Mazmur 37 ayat yang ke-25. Mazmur 37 ayat yang ke-25.
Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Amin. Atau anak cucunya meminta-minta roti. Artinya anak cucunya tidak akan pernah kekurangan. Haleluya. Itu Daud memperhatikan orang-orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Tidak pernah Tuhan tinggalkan. Dan anak cucunya diberkati. Dia tidak akan pernah meminta-minta. Amin. Haleluya. Berbahagialah anak cucu yang memiliki orang tua yang takut Tuhan. Masih ada anak-anak kaum muda di sini. Cucu-cucu mungkin Juna saja ya. Masih Anya yang kecil ya. Juna, halo Juna. Dia dari kecil sudah hidup di gereja. Kedua anak saya sampai tua hidup di gereja Bapak Ibu. Saya ingat betul saat saya hamil yang kedua, dengan yang pertama saya tuntun dia untuk kunjungan waktu itu di Balongsari, Surabaya. Ya. Dan dua anak-anak saya hidup di gereja. Orang katakan, anakmu iku sik cilik-cilik, ojo jak nang gereja. Loh kenapa? Dia katakan, nanti ketularan ada yang sakit TBC loh. Gitu, Bapak Ibu Saudara. Setan ini saudaraku. Haleluya. Justru sejak kecil kita bawa kepada Tuhan. Perlindungan Tuhan pasti dinyatakan bagi setiap kita, amin. Buktinya badannya seperti itu Bapak Ibu. Gitu ya. Luar biasa. Pemeliharaan Tuhan bagi setiap kita. Sejak kecil, mari kita sebagai orang tua, sebagai ayah, ibu atau nenek dan kakek, kita menjadi teladan anak cucu kita. Supaya mereka melihat apa yang kita lakukan dan mereka mengikuti. Haleluya. Jangan seperti teman saya. Saya punya teman Bapak Ibu. Dia memberikan nasihat buat anaknya yang SMA kelas 2. Bapak Ibu Saudara, kamu harus begini. Anak SMA itu sedang mencari jati diri ya, mereka tidak mau terlalu apalagi orang tuanya tidak bisa menjadi teladan. Karena ternyata anak yang SMA kelas 2 di dalam perutnya sudah ada janin Bapak Ibu. Jadi sebagai ibu dia mengingatkan betul anaknya. Tetapi apa yang dijawab oleh anaknya? Mama nggak usah ngomongi aku. Lihat kehidupan mama sendiri. Sebagai orang tua Bapak Ibu. Mikir, nangis, terus mikir sampai kurus. Orang tua kalau kita bisa menjadi teladan, kita bisa memberikan nasihat kepada anak cucu kita. Oh iya benar ya, orang tua saya benar. Jadi tidak sampai terjadi hal yang seperti itu. Bapak Ibu Saudaraku ya kekasih. Anak sekarang begitu pinter Bapak Ibu. Pinter anak sekarang. Ya. Jangankan yang sudah SMA. Masih TK saja bisa membantah loh Bapak Ibu. Bener gak? Ya. Sekarang anak TK saja bangun tidur sudah HP. Ayo nak mandi dulu. Nanti sebentar, ini sebentar lagi selesai. Sampai udah mau sekolah belum mandi, belum sarapan, sampai di sekolah telat, gitu ya. Ayo nak sekolah minggu. Oh mama aja enggak ke gereja, ngapain aku sekolah minggu? Nah kan gitu. Anak sekarang Bapak Ibu Saudara luar biasa. Pergaulan di luar sana yang membawa anak-anak kita mungkin kepada arah yang tidak benar. Oleh sebab itu kita sebagai orang tua, mari kita hidup benar di hadapan Tuhan. Supaya mereka bisa melihat satu teladan dari kedua orang tuanya atau kakek neneknya. Saya ingat betul cucu saya yang satu-satunya. Pada waktu masih SD, sering tidur sama saya. Dia bilang, Uti, nanti aku mau jadi jenderal. Gak ngerti jenderal itu apa, masih SD ya. Terus habis gitu aku pensiun, kayak Kung aku mau jadi pendeta. Gitu.
Bapak Ibu saya terus doakan karena tidak mudah ya untuk mencapai apa yang diinginkan menjadi jenderal. Karena apa? Tantangannya juga cukup berat. Ya, jangankan baru mau sudah jadi jenderal saja juga kena masalah, betul? Kalau enggak takut Tuhan. Makanya anak-anak Tuhan nomor 1 memang takut Tuhan. Jadi apa yang dilakukan itu benar-benar sesuai dengan pimpinan Tuhan. Ya kamu harus hidup benar sama Tuhan sayang, saya bilang gitu ya. Karena saya sudah merasakan Bapak Ibu, pada waktu Pak Ari ada satu jabatan di pemerintahan dan dia lakukan yang benar di hadapan Tuhan, orang katakan Pak Ari ku goblok ya. Di luar Pak Ari dia katakan begitu dengan saya, kenapa kok gitu? Mau dikasih duit kok enggak mau gitu. Padahal melihat sayanya ya sederhana saja. Kasih uang enggak mau katanya. Uangnya bukan amplop putih Bapak Ibu. Amplop yang coklat. Berarti besar kan? Isinya pasti banyak. Enggak mau. Karena apa? Itu kompromi dengan dosa Bapak Ibu Saudara. Tantangan banyak, akhirnya banyak yang enggak senang. Betul Bapak Ibu. Dan kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, memang kuasa-kuasa kegelapan yang saat ini merajalela di dunia, yang menguasai dunia ini Bapak Ibu, yang menguasai sekitar kita, itu menjadi musuh kita. Tetapi percayalah kalau sampai saat ini ada dalam pemeliharaan Tuhan itu karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang dahsyat. Amin. Haleluya. Banyak orang yang mencibir, banyak orang yang katakan goblok, bukan bodoh, goblok. Waduh, sudah apa namanya? Elek ya. Memang bagi dunia itu kebodohan, Bapak. Tapi bagi Tuhan, bagi kita anak-anak Tuhan, kalau kita hidup benar, itu adalah kemenangan yang luar biasa. Haleluya, puji nama Tuhan. Pada akhirnya dalam perjalanan cucu saya, kita semua tahu ya, saya terus mendoakan dan mohon dukungan doa dari jemaat biar dia tetap menjadi berkat di sana. Haleluya. Siswa termuda, tapi bisa mengikuti semuanya dengan baik. Sampai saat ini memang kami belum bisa berkomunikasi, namun Desi berkomunikasi dengan wali kelasnya atau wali gerahanya karena ada di asrama. Puji nama Tuhan, saya serahkan semuanya kepada Tuhan. Jadilah seturut kehendak Tuhan yang terbaik. Ya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, bagaimana kita bisa meraih berkat, berkat dan berkat. Minggu lalu kita sudah mendengar bersama-sama bagaimana firman Tuhan yang luar biasa. Ya. Yeremia 17 ayat yang ke-7. Yeremia 17 ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Luar biasa. Yang pertama Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, tidak ada yang dapat kita andalkan kecuali Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh sebab itu di dalam segala aktivitas kita, mari kita mengandalkan Tuhan. Bukan mengandalkan kekuatan kita, bukan mengandalkan kepintaran kita atau apa yang kita miliki. Tetapi andalkan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita, amin. Dalam seluruh aktivitas kita. Supaya berkat itu mengalir kepada setiap kita. Berkat jasmani, berkat rohani, berkat anak cucu disediakan bagi setiap kita. Yang takut akan Tuhan, yang mengandalkan Tuhan. Dan yang selanjutnya, bahwa taruh harapan kita hanya kepada Tuhan. Taruh harapan kita hanya kepada Tuhan karena Dia tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Mungkin kita mengharapkan sesuatu yang tidak kesampaian. Tuhan tahu karena itu nanti akan berbahaya buat kamu, mungkin seperti itu. Jadi Tuhan tidak izinkan.
Namun biarlah pengharapan kita adalah sesuai dengan pengharapan Tuhan bagi setiap kita yang dipilih dan dipanggil untuk menjadi alatnya bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, luar biasa. Dan di dalam semuanya itu kita tetap takut akan Tuhan. Mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan penuh hanya kepada Tuhan. Dan dalam semuanya kita tetap takut akan Tuhan. Haleluya. Takut akan Tuhan artinya kita mengutamakan Tuhan. Takut akan Tuhan artinya kita mau melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita dengan benar di hadapan Tuhan. Haleluya. Bapak, Ibu, saudaraku yang kekasihkan. Di dalam Mazmur 25 ayat yang 12 sampai yang ke-13. Mazmur 25 ayat 12, mari kita akan baca bersama-sama sebagai ayat yang terakhir. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Amin. Haleluya. Luar biasa. Kita adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan saat kita hidup takut akan Tuhan, maka jalan yang harus kita pilih itu ditunjukkan oleh Tuhan. Bukan kemauan kita manusia yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan, yang tidak tahu akan terjadi apa di depan sana. Namun saat kita takut akan Tuhan, Tuhan menunjukkan jalan yang harus kita pilih. Dan Tuhan akan memimpin kita kepada kebenaran demi kebenaran. Dan dikatakan orang itu sendiri, mereka yang hidup takut akan Tuhan, menetap dalam kebahagiaan. Artinya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, rasa sukacita, bahagia dalam kehidupan kita, itu tetap melekat dalam hidup kita, dalam hati kita. Amin. Haleluya. Luar biasa. Kebahagiaan itu dicari oleh semua orang, Bapak Ibu. Namun kebahagiaan yang Tuhan berikan saat kita hidup takut akan Dia, itu sangat berbeda dengan orang-orang yang di luar sana, yang dia merasakan selamat berbahagia ya, selamat berbahagia. Seringkali kita ucapkan kepada pengantin baru demikian, tetapi ternyata 1 tahun sudah buyar, 3 bulan sudah berantakan. Karena apa? Kebahagiaan yang diberikan oleh dunia itu sementara, semu adanya. Tetapi kebahagiaan bagi setiap kita yang hidup benar di hadapan Tuhan, yang takut akan Tuhan, maka itu terus melekat di dalam hidup kita. Amin. Dan dikatakan anak cucunya akan mewarisi bumi. Apa yang kita alami saat kita hidup di dalam dunia, itu akan dialami juga oleh anak cucu kita. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, firman Tuhan yang sangat-sangat sederhana. Namun biarlah ini semua akan kita renungkan supaya kita diberkati Tuhan. Mari kita mencari Tuhan terlebih dahulu. Kita mengandalkan Dia, menaruh harapannya hanya kepada Dia, dan kita hidup benar takut akan Tuhan. Luar biasa, saya yakin dan percaya puji Tuhan bagi setiap kita, ya dan amin. Kalau kita yang berjanji kita seringkali lupa. Tetapi kalau Tuhan yang berjanji, pasti akan digenapi tepat pada waktunya. Tuhan tidak pernah terlalu cepat ataupun terlambat untuk menolong kita. Tepat pada waktunya. Orang lain katakan, ya kita hidup pas-pasan aja, luar biasa. Pas saya perlu, pas ada. Pas saya membutuhkan, pas siap gitu ya. Artinya pas-pasan gitu ya. Pas butuh, pas siap, pas butuh, pas sediakan oleh Tuhan. Luar biasa. Dan itu kami mengalami yang luar biasa Bapak Ibu. Oleh sebab itu mari kita bersama-sama sebagai anak-anak Tuhan, kita mengalami satu pengalaman pribadi dengan Tuhan. Supaya Bapak Ibu kuat, tidak akan pernah meninggalkan Tuhan saat permasalahan datang, karena kita mengalami satu pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan.
Satu pertolongan Tuhan yang luar biasa. Saya percaya kalau Bapak Ibu akan bersaksi, pasti semua akan bersaksi. Saya pernah ditolong oleh Tuhan ini dan lain sebagainya. Hal itu tidak mungkin bagi pikiran saya. Tapi Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang mustahil bagi Allah kita. Apa yang kita alami saat ini, biarlah kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Kita hanya mengandalkan Dia. Karena keterbatasan kita, ketidakmampuan kita Bapak Ibu Saudara. Namun yakin dan percaya kalau Tuhan izinkan permasalahan demi permasalahan kita hadapi, maka di balik persoalan permasalahan itu kita menjadi anak-anak Tuhan yang tangguh. Karena berkat kekuatan Tuhan sediakan bagi setiap kita. Amin. Puji nama Tuhan. Mari pemain musik, singer dan leader, kita akan naikkan satu pujian. Yesus hanya Kau yang kuandalkan. Biarlah ini menjadi kerinduan kita bersama. Hanya Dia satu-satunya yang kita andalkan dalam hidup ini. Karena kita sadar sangat terbatas. Kita tidak mampu berbuat banyak. Namun bersama dengan Tuhan kita bisa melewati hari demi hari. Dan kita tetap setia sampai akhir hidup kita.